Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas masalah strategi hiburan sebetulnya ini. Ngobrol-ngobrol strategi menghadapi beberapa masalah yang mungkin dihadapi dalam kita beraktivitas di bidang pertanian itu tadi. Nah, ini hanya sekedar diskusi. Nah, kali ini yang kita bahas bagaimana strategi timun menghadapi durian. Atau sebaliknya sebetulnya, bagaimana kalau kita durian menghadapi timun. Jadi kita ini ilustrasi bagaimana ini yang pertama dulu, si timun menghadapi durian. Itu istilahnya yang lemah sekali menghadapi yang kuat sekali. Ya. Jadi kalau timun menghadapi dari sisi manapun, dari segala mata penjuru angin, itu pasti udah luka, udah kalah gitu. Baru maju sedikit udah cerot, udah penyok gitu. Nah, jadi bukan 4 penjuru mata angin, bukan. Seluruh penjuru mata angin durian mau dilawan dari sisi mana saja berbahaya, ada durinya, ada itu ya. Ya, iya kan Mas Dika? Wah, itu kita sama Mas Dika ini. Jadi mau dilawan dari utara, selatan, timur, barat, barat daya, timur laut, laut, itu pun ada durinya Mas Dika. Iya, jadi istilahnya ya sulit, artinya ya lemah sekali lawan kuat sekali. Tentunya kan harus bagaimana menghadapinya. Ini ilustrasi saja. Ya. Atau semacam menghadapi tembok raksasa Cina besar yang sulit ditebus, kan gitu. Ya istilahnya ya kalau saya ya harmonisasi gitu. Harmonisasi bagaimana adaptasi yang baik sehingga tidak merugikan. Itulah kita menempatkan posisinya tahu pas. Nah, jangan yang kita sudah tahu sebagai timun hantam terus ya, iya kan Mas Dika? Iya, jadi ngerti gitu posisinya itulah supaya ngerti kita itu bagaimana menempatkan diri sebenarnya supaya kita juga tahu itu memposisikan dirinya. Ini contohnya kan kadang kita dalam menanam kelapa sawit lah dalam ini penyesuaian itu adalah kita sebagai petani sawit kadang lemah itu Mas Dika, iya kan? Menghadapi ini tengkulak atau apa gitu, iya kan? Kita udah lemah, dari sudah panen waktunya terbatas kelapa sawit Mas. Nanti kalau semakin lama rusak ya kan, ARB-nya meningkat. Mau kita olah sendiri nggak bisa ya kan? Ya kadang ya jadi mengalah gitu Mas. Harganya kita nurut aja ditentukan gitu ya kan. Nah, oleh karena itu bagaimana strategi harmonisasi itu tadi ya tingkatkan kualitas dari kita. Contohnya ini dalam konteks di kelapa sawit itu adalah meningkatkan kualitas produksi kita. Selain jumlah juga kualitas. Contohnya ini Mas Dika, kita menggunakan bibit unggul bersertifikat sehingga nggak bisa dimain-mainkan sortasinya gitu. Pokoknya bibitmu jelek ini randomennya sedikit nggak bisa karena kita menggunakan bibit yang bagus sehingga tadi tuh harga tawarnya meningkat. Ya timun tapi nggak pala apa kali ya kan Mas, nggak kali aduh lemes sekali apa dia. Nah, sehingga kalau kita bagus juga si timun tadi bisa lari ke menghadapi durian yang agak di yang lain Mas ya kan, yang durinya nggak tajam kali kayak gitu. Mencari itulah.
Jadi itu sebagai gambaran kita strategi timun menghadapi duren atau durian yang dari segi apapun kuat. Nah, kuncinya tadi sudah kita sampaikan, tahu bahwa kita harus adaptasi, harmonisasi, tetapi ya tidak merugikan sekali kita tingkatkan diri kita untuk meningkatkan kemampuan itu tadi. Nah, sekarang kita balik Mas Cika. Nah, sekarang kalau kita sebagai durian menghadapi timun, nah, yaitu kalau kita sudah kuat itu artinya apa? Tidak semena-mena lah Mas. Nah, jadi kalau di Jawa itu ada pepatah Mas itu Mas. Ojo adigang, adigung lan adiguno. Ya kan. Nah, kalau mentang-mentang kuat terus apa mengandalkan itu menekan yang lemah, enggak betul itu, ya kan. Tetap harus menjaga harmonisasi juga Mas, apanya? Kesimpulannya. Jangan semena-mena, mentang-mentang kan gitu. Itulah istilah tadi juga sangat relevan. Jadi kalau ini loh Mas, sampai kalau main catur sama lawannya, ya kan Mas, dalam permainan persahabatan misalnya Mas, kalau main itu kalau menang 10 kali plat ya kan, jangan menangnya 10-0 Mas, nah, jangan 10-0, karena itu apa, menyebabkan mental yang lemah tadi, timun tadi jadi turun, drop Mas, nanti diajak main lagi nggak mau Mas. Itulah harmonisasi. Jadi kapok Mas, kan gitu. Jadi ya istilahnya kalau zaman sekarang itu namanya ini Mas Dika, jaga langganan. Ya, jaga langganan. Jadi dikasih-kasih dulu lah Mas. Jadi menangnya di setel lah kan gitu. Jadi misalnya yang pantas-pantas lah 73, 82. Itu kan enak, mereka pun berbesar hati. Iya kan? Jangan dipikir 10-0, jadi langganan, apa jaga langganan, ya kan gitu. Ini penting juga Mas, karena kan ada prinsip juga ini, prinsip Jawa juga ini Mas. Jadi kalau menang tanpa ngasorake, nah, itu tadi menang tanpa ngasorake. Kalau 10-0 itu ya ngasorake, merendahkan, artinya kan gitu. Itu Mas. Nah, jadi kalau 73, 82 itu kan ya apa? Artinya kan masih yang kalah itu masih elegan, legowo, wah aku masih bisa ada perlawanan kira-kira. Padahal dijaga apa aja, padahal apa jaga langganan kan gitu. Jadi istilahnya itulah kita itu sebagai timun atau sebagai durian itu tetap harus menjaga harmonisasi itu tadi Mas. Menjaga apalah jangan ini menang tanpa ngasorake itu tadi. Nah, kemudian itulah yang berkaitan Mas. Ojo adigang, adigung lan adiguno itu tadi. Jadi ya prinsip-prinsip itu nampaknya bisa kita terapkan sebagai ini Mas, sebagai durian ya kan. Jadi nampaknya sudah klop kan Mas Dika itu. Dari sisi timunnya maupun dari segi duriannya. Oke pemirsa, mudah-mudahan itu bincang-bincang ringan kita dalam kita konteksnya ya tadi itu budidaya kelapa sawit sebetulnya, ada bisnisnya dan sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.